Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tessa Nabila dengan NIM 2248201192. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi nutrasetikal. Yang pertama ada pengertian nutrasetikal yang merupakan produk yang berasal dari makanan tetapi memiliki manfaat kesehatan yang melebihi nutrisi dasar. Nah, produk ini dapat berbentuk suplemen makanan, pangan fungsional, atau bahkan obat-obatan herbal yang dirancang untuk memberikan manfaat medis atau kesehatan, seperti pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas hidup. Nah, nutraceutical merupakan penggabungan antara kata nutrisi dan farmasetikal yang bermakna segala macam bentuk makanan yang mempunyai efek bagi kesehatan dan digunakan untuk tujuan preventif dan juga membantu penyembuhan berbagai penyakit. Nah, contohnya itu meliputi suplemen makanan seperti omega 3 dan vitamin C, dan juga minuman fungsional seperti teh hijau dan susu kedelai, serta produk perawatan tubuh yang mengandung bahan-bahan alami seperti lidah buaya atau chamomile. Selanjutnya, para peneliti juga menemukan ratusan senyawa yang memiliki fungsi kesehatan bagi tubuh seperti temuan baru di bidang fitokimia, yaitu zat kimia tanaman non-nutritif yang memiliki khasiat perlindungan atau khasiat pencegah penyakit yang di dalam makanan. Nah, fitokimia itu sendiri merupakan bahan kimia kompleks yang ditemukan di dalam tanaman, terutama buah-buahan dan sayuran. Nah, fitokimia yang memiliki khasiat antioksidan cenderung berwarna terang karena mengandung kromofor, yakni sejumlah karbon single bonded dan double bonded yang saling bertukar-tukar. Nah, fitokimia dan manfaat kesehariannya itu ada karotenoid. Nah, jenisnya itu ada pigmen tumbuhan, karoten, dan xanthofil. Nah, fungsinya itu sebagai antioksidan yang melindungi sel. Nah, manfaatnya seperti menjaga kesehatan mata, mencegah penyakit kronis yang bersumber dari wortel, ubi, sayuran orange. Selanjutnya ada lycopene. Nah, jenisnya itu karoten yang tidak menjadi vitamin A. Nah, fungsinya itu antioksidan kuat untuk oksigen tunggal dan manfaatnya untuk menurunkan risiko kanker prostat, menjaga kesehatan jantung dan kulit. Yang ketiga itu ada lutein dan zeaxanthin. Nah, jenisnya itu jenis xanthofil, fungsinya melindungi retina dari cahaya biru. Manfaatnya mencegah degenerasi makula, meningkatkan ketajaman visual. Sumbernya bisa berasal dari bayam, kale, jagung, dan telur. Kemudian ada astaxanthin. Nah, jenisnya itu karotenoid laut yang fungsinya sebagai antioksidan super kuat yang manfaatnya seperti mengurangi peradangan, mendukung kesehatan kulit, otak, otot yang bersumber dari alga merah, salmon, dan juga udang. Selanjutnya ada kerusakan bahan pangan. Nah, kerusakan bahan pangan dalam konteks nutraceutical merujuk pada perubahan kualitas dan keamanan bahan pangan yang dapat mempengaruhi manfaat kesehatan. Nah, kerusakan bahan pangan dapat mengurangi nilai gizi, keampuhan, bahkan membuat bahan pangan tidak aman untuk dikonsumsi. Nah, kerusakan bahan pangan juga diartikan perubahan karakteristik fisik, kimiawi, atau mikrobiologis pada bahan makanan atau pangan yang membuatnya tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Dan dampak yang bisa ditimbulkan yaitu konsumsi bahan pangan yang rusak dalam nutraceutical dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari gangguan pencernaan hingga keracunan. Dan bahan pangan yang rusak itu mengandung bakteri, jamur, dan juga toksin yang berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya, tanda-tanda kerusakan pada bahan pangan itu ada tekstur yang sudah berbeda dari sebelumnya, misalnya padat menjadi lunak, aroma atau bau yang sudah berbeda itu berbau tengi atau busuk. Selanjutnya ada rasa yang menyimpang dari rasa aslinya, misalnya dari rasa manis, kemudian rasa menjadi asam, dan penampakan visualnya yaitu berjamur, menghitam, bahkan menjadi berlendir. Dan klasifikasi berdasarkan laju kerusakannya itu bisa dibagi bahan pangan yang mudah rusak seperti sayuran segar dan buah lunak, kemudian bahan pangan setengah mudah rusak seperti daging dan unggas, kemudian bahan pangan stabil seperti makanan kering atau kalengan. Yang penyebabnya itu bisa dari pertumbuhan mikroba, keaktifan enzim, kerusakan oleh serangga dan parasit, pengaruh suhu, kadar air, oksigen dan cahaya yang dipengaruhi juga dari waktu simpan. Dan jenis kerusakannya itu ada beberapa, yaitu kerusakan mikrobiologis yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme seperti bakteri, kapang, dan juga kamir. Nah, contohnya itu pada pembusukan pada sayuran dan buah-buahan akibat jamur. Kemudian ada kerusakan biologis. Nah, contohnya itu pembusukan pada sayuran dan buah-buahan akibat jamur atau perubahan rasa pada daging akibat pertumbuhan bakteri. Selanjutnya ada kerusakan pada fisik. Ini terjadi akibat benturan, tekanan, atau perubahan suhu yang tidak tepat. Nah, contohnya memar yang terjadi pada buah-buahan akibat dari jatuh. Kemudian ada kerusakan mekanis. Nah, kerusakan ini terjadi akibat kerusakan fisik pada buah yang disebabkan oleh benturan, retak dan juga pecah. Kemudian ada kerusakan kimiawi. Nah, kerusakan ini terjadi akibat reaksi kimiawi yang terjadi pada bahan pangan seperti oksidasi, hidrolisis, atau perubahan enzimatis. Nah, contohnya itu ada pada perubahan warna pada daging akibat oksidasi, dan juga pada susu akibat hidrolisis. Dan cara untuk mencegah kerusakan pada bahan pangan itu sendiri itu bisa melalui pengawetan yang itu bisa menjadi dari pengeringan, itu mengurangi kadar air untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Kemudian ada pendingin dan pembekuan yang memperlambat pertumbuhan mikroorganisme dan aktivitas enzim. Kemudian ada dengan cara pengawengan, kemudian ada penambahan bahan pengawet tertentu. Dan juga pengemasan, yaitu menggunakan kemasan yang kedap udara, cahaya, dan kelembapan untuk mencegah kontaminasi dan perpanjang umur simpan. Selain penyimpanan yang tepat, yaitu bisa di lemari pendingin 0 sampai 5 derajat Celcius, bahan kering di tempat kering dan sejuk sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius.
Kemudian sanitasi dan higienitas yang menjaga kebersihan lingkungan, alat, dan tangan dalam proses penanganan pangan. Baik, ini bisa saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.